Mengajar Al-Quran dan kajian Kitab Kuning. Sebagai pengasuh pondok pesantren Karangdurin, Kiai Soleh menjalani aktivitas yang sangat padat. Pada masa itu, sistem pendidikan pesantren belum sekompleks sekarang, dan jumlah tenaga pengajar masih sangat terbatas. Karena itu, Kiai Soleh tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga merangkap sebagai muallim Al-Quran, sekaligus guru di madrasah. Aktivitas belajar mengajar beliau bersama para santri dimulai sejak dini hari. Usai sholat subuh berjamaah dan zikir panjang, Kiai Soleh memimpin taklim Al-Quran. Metode yang digunakan umumnya adalah sistem rampakan, di mana para santri membaca Al-Quran secara bersama-sama di hadapan beliau. Sementara Kiai Soleh menyimak dengan seksama dan meluruskan bacaan jika ditemukan kekeliruan. Pada waktu tertentu beliau juga menerapkan sistem sarogan, yakni santri membaca satu persatu secara bergiliran dan disimak langsung oleh Kiai Soleh. Setelah kajian Al-Quran selesai, tepat pukul 8 WIB, Kiai Soleh berangkat ke madrasah untuk mengajar. Beliau mengisi kegiatan belajar mengajar di kelas 6 Ibtidaiyah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada masa itu Kiai Soleh bukan hanya pengasuh pesantren, tetapi juga merangkap sebagai wali kelas di tingkat Ibtidaiyah. Kegiatan di madrasah berlangsung sekitar 4 jam. Tepat pukul 11.00 waktu istiwa, beliau melanjutkan aktivitas keilmuan dengan membacakan kajian kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir yang sangat populer di kalangan pesantren ini menjadi salah satu kajian utama Kiai Soleh. Bahkan menurut sebuah riwayat, tafsir Jalalain merupakan kitab yang paling sering beliau ulang. Setelah hatam, beliau kembali memulainya dari awal. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tafsir Jalalain menjadi wiridan ilmiah Kiai Soleh selama masa kepengasuhan beliau di pondok pesantren Karangdurin. Pada sore hari setelah sholat asar berjemaah, Kiai Soleh membuka kajian bidang nahwu dan tasawuf. Untuk kajian gramatika Arab, beliau membacakan Alfiyah Ibnu Malik. Sementara untuk tasawuf, beliau mengkaji Maraqil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Rangkaian kajian ini menunjukkan keseimbangan antara penguasaan ilmu alat dan pendalaman aspek spiritual. Aktivitas keilmuan Kiai Soleh belum berakhir hingga di situ. Pada malam hari, tepat setelah sholat Isya berjemaah, beliau melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in. Kajian kitab fikih ini berlangsung relatif lebih lama dibandingkan kajian kitab lainnya. Setelah selesai membacakan Fathul Mu'in, Kiai Soleh masih melanjutkan kajian khusus bersama seluruh pengurus pesantren. Tidak terdapat riwayat yang pasti mengenai kitab apa yang dibacakan dalam forum ini. Setelah itu, beliau kembali mengajar di kelas 6 Ibtidaiyah. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsisten setiap hari dan berpusat di Masjid Kesepuhan Pondok Pesantren Karangdurin. Rincian jadwal kajian kitab ini bersumber dari riwayat salah seorang santri Kiai Soleh yang mondok di pesantren Karangdurin sejak tahun 1961 hingga 1968 Masehi. Selain kitab-kitab yang telah disebutkan, terdapat pula riwayat lain yang menyebutkan bahwa Kiai Soleh pernah membacakan kitab Jurmiyah, Kafrawi, Minhajul Abidin, Minhajul Qawim, Syarah Ibnu Aqil, Mutammimah, Matan Safina, Sulamut Taufik, dan Durratun Nasihin. Riwayat ini disampaikan oleh generasi santri yang berbeda dan tidak sezaman. Dari sekian banyak kitab yang beliau kaji, terdapat beberapa kitab yang tidak pernah diganti meskipun telah hatam, bahkan terus diulang dari awal. Kitab tersebut adalah Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, dan Minhajul Abidin. Satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Kiai Soleh merupakan sosok kiai yang sangat menjaga, mengembangkan, dan melestarikan tradisi kajian kitab kuning. Meskipun beliau juga kerap mengisi pengajian umum di tengah masyarakat. Secara umum, Kiai Soleh lebih memilih mengabdikan dirinya pada kajian kitab di lingkungan pesantren. Bahkan, sebuah riwayat menyebutkan bahwa beliau tidak terlalu menyukai tampil di mimbar ceramah. Hal ini terbukti dengan seringnya beliau mewakilkan undangan pidato atau ceramah kepada Kiai Abdullah Tabrani. Mendidik adab sowan.
Pendidikan akhlak dalam pandangan Kiai Soleh tidak hanya diwujudkan melalui pengajian dan pembinaan ibadah, tetapi juga melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang sangat beliau perhatikan adalah adab sowan kepada para ulama dan orang yang lebih tua. Suatu ketika, Kiai Soleh mengajak salah seorang santrinya untuk sowan ke kediaman seorang kiai di wilayah Pamekasan dengan menggunakan mobil pribadi beliau. Setibanya di tempat tujuan, Kiai Soleh menyerahkan sejumlah uang kepada santri tersebut agar dihaturkan kepada kiai yang hendak disowani. Sambil menyerahkan uang itu, beliau berpesan agar santri selalu membawa amplop setiap kali hendak sowan kepada para kiai. Pesan sederhana tersebut tertanam kuat dalam ingatan santri kecil itu. Baginya, momen tersebut menjadi pelajaran berharga tentang adab, penghormatan, dan etika dalam menjalin hubungan dengan para ulama. Ia merasa sangat beruntung dapat menerima didikan akhlakul karimah secara langsung dari Kiai Soleh, bukan melalui teori, melainkan melalui teladan dan praktik nyata. Memimpin sholat gerhana dan sholat istisqa. Setiap kali musim kemarau panjang melanda, Kiai Soleh mengajak para santri dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat ini biasanya digelar di sebelah utara Masjid Kesepuhan Pondok Pesantren Karangdurin. Dalam pelaksanaannya, Kiai Soleh memerintahkan abdi dalem untuk membawa keluar sapi dan kambing ternak milik beliau. Kemudian, mengikatnya di bawah pohon mangga yang berada di depan masjid. Tindakan ini bukan tanpa makna. Ia menjadi simbol ketundukan makhluk kepada Sang Khalik, serta upaya kolektif untuk memohon rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Sholat istisqa dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diajarkan dalam syariat, dan biasanya diakhiri dengan pembacaan surah Yasin secara berjamaah. Selain sholat istisqa, Kiai Soleh juga sangat perhatian terhadap pelaksanaan sholat-sholat sunnah yang berkaitan dengan fenomena alam. Ketika terjadi gerhana bulan, beliau mengajak para santri untuk melaksanakan sholat khusuful qamar. Bahkan, Kiai Soleh seringkali berkeliling untuk membangunkan sendiri para santri yang masih tertidur. Para santri pun segera bangun dan bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Demikian pula ketika terjadi gerhana matahari, Kiai Soleh tidak pernah melewatkan pelaksanaan sholat khusufus syamsi bersama para santri. Bagi beliau, pelaksanaan sholat-sholat ini bukan sekedar ritual ubudiyah, melainkan sarana pendidikan agar para santri terbiasa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. Istiqomah berjamaah dan dzikir pagi. Kiai Soleh dikenal sebagai sosok kiai yang sangat istiqomah dalam beribadah. Beliau hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama para santri di masjid. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan bahwa saat mengasuh Karangdurin, Kiai Soleh tidak pernah melaksanakan sholat fardu kecuali secara berjamaah. Selain istiqomah dalam sholat berjamaah, Kiai Soleh juga dikenal sangat tekun dalam berzikir. Menurut sebuah riwayat, beliau biasa bangun di tengah malam, tepatnya sekitar pukul 12.00 waktu istiwa. Setelah berwudu, Kiai Soleh menuju masjid dengan melaksanakan sholat malam. Waktu selebihnya beliau gunakan untuk berzikir dan membaca Al-Quran hingga menjelang subuh. Kehusyukan zikir Kiai Soleh dapat dirasakan oleh para santri. Suara zikir beliau menggema memecah keheningan malam di Masjid Kesepuhan Pondok Pesantren Karangdurin. Tak hanya lantunan suaranya, bunyi tasbih besar yang beliau gunakan turut melengkapi irama zikir yang syahdu. Di saat kebanyakan manusia terlelap, Kiai Soleh tenggelam dalam munajat panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga fajar menyingsing. Bacaan zikir yang paling sering beliau lantunkan adalah kalimat tauhid, meski tidak diketahui secara pasti jumlah hitungannya. Setelah zikir dan tilawatul Quran, Kiai Soleh membangunkan para santri untuk bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika adzan subuh berkumandang,
para santri melantunkan pujian sambil menunggu kedatangan Kiai Soleh. Tak lama setelah azan, beliau biasanya segera menuju masjid. Saat tiba di teras utara masjid, Kiai Soleh menepuk tangan beberapa kali sebagai isyarat agar iqamah segera dikumandangkan. Beliau berjalan menuju tempat imam sambil membaca ayat kursi. Sementara para santri berdiri rapi membentuk saf di belakang beliau. Usai sholat subuh berjamaah, Kiai Soleh kembali memimpin dzikir kalimat tauhid bersama para santri hingga matahari terbit. Lantunan dzikir tersebut menggema di seluruh penjuru masjid, dibaca dengan hati yang khusyuk dan penuh kehadiran batin. Di tengah riuh dzikir para santri, Kiai Soleh terkadang mengubah bacaan dzikirnya. Sementara para santri tetap melantunkan kalimat tauhid. Bacaan dzikir yang beliau baca pada saat itu tidak diketahui secara pasti. Setelah dzikir panjang selesai, Kiai Soleh memimpin doa yang diamini oleh seluruh santri. Usai berdoa, beliau biasanya melanjutkan ibadah dengan sholat duha. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebelum melaksanakan sholat duha, Kiai Soleh terlebih dahulu melanjutkan wiridnya dengan membaca dzikir Ya Latif. Istiqomah mutola'ah. Selain dikenal sangat istiqomah dalam sholat berjamaah dan dzikir, Kiai Soleh juga masyhur sebagai sosok yang konsisten dalam mutola'ah, membaca dan menalaah kitab. Di balik kepadatan jadwal mengajar dan membimbing santri, beliau selalu menyisihkan waktu untuk menekuni kembali kitab-kitab yang pernah dipelajarinya. Aktivitas mutola'ah ini tidak pernah beliau tinggalkan, bahkan hingga masa kepengasuhan Pondok Pesantren Karangdurin. Kepengasuhan Kiai Soleh dalam belajar seringkali tampak dalam keseharian. Tidak jarang beliau tertidur dengan kitab yang masih terbuka di tangan. Seakan waktu istirahat pun tidak mampu memisahkan beliau dari dunia ilmu. Di antara kitab yang paling sering beliau telaah adalah Fathul Mu'in, sebuah kitab fikih yang kelak juga menjadi salah satu kajian utama beliau bersama para santri. Ada rahasia di balik kegigihan Kiai Soleh dalam bermutola'ah. Meskipun secara keilmuan, beliau telah diakui sebagai sosok yang alim. Tujuan beliau bukan semata memperkaya diri dengan ilmu, melainkan untuk mentirakati para santrinya. Hal ini pernah beliau ungkapkan secara langsung kepada Kiai Ridwan, sahabat seperjuangannya semasa nyantri di Pondok Pesantren Betet Pamekasan. Suatu ketika Kiai Ridwan berkunjung ke kediaman Kiai Soleh. Saat itu Kiai Soleh sedang tenggelam dalam mutola'ah. Melihat kegigihan tersebut, Kiai Ridwan bertanya, mengapa beliau masih begitu tekun membaca dan mengulang kitab. Padahal dalam pandangannya, Kiai Soleh telah mencapai derajat keilmuan yang tinggi. Dengan penuh ketulusan, Kiai Soleh menjawab bahwa keistiqomahannya dalam merojaah kitab-kitab yang pernah dipelajari semata-mata diniatkan untuk mentirakati santri-santrinya. Bagi Kiai Soleh, belajar adalah jalan pengabdian dan ilmu yang terus dihidupkan akan memancarkan barokah bagi murid-muridnya. Barokah dalam pandangan Kiai Soleh. Bagi Kiai Soleh, pendidikan pesantren tidak berhenti pada penguasaan ilmu agama semata. Beliau mendidik para santrinya agar mampu bertafakuh fiddin, sekaligus memahami makna kehidupan yang lebih dalam. Salah satunya melalui pemahaman tentang barokah. Dalam pandangan Kiai Soleh, barokah bukanlah konsep yang sempit atau diukur semata-mata dari keberhasilan lahiriah. Menurut beliau, barokah adalah energi kebaikan yang membuat hidup seseorang senantiasa condong kepada hal-hal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah tidak selalu diwujudkan dalam bentuk santri yang kelak pulang dan mampu mendirikan lembaga pendidikan besar dengan banyak murid. Sebaliknya, santri ketika kembali ke masyarakat mampu menjaga sholat berjamaah dengan istiqomah, memimpin tahlil, membaca khutbah, atau menjadi teladan akhlak di lingkungannya, juga merupakan manifestasi nyata dari keberkahan guru dan pesantren. Pemahaman ini terus ditanamkan Kiai Soleh kepada para santri agar mereka tidak terjebak pada orientasi duniawi semata. Beliau ingin para santri memahami bahwa keberhasilan sejati
terletak pada keberlanjutan amal dan manfaat. Sekecil apapun peran itu tampak di mata manusia. Pada masa Kiai Soleh, terdapat sejumlah santri yang secara khusus beliau perintahkan untuk fokus berkhidmah. Santri-santri ini tidak mengikuti kegiatan belajar di kelas sebagaimana santri lainnya. Sebaliknya, mereka diberikan amanah tugas-tugas tertentu, seperti melayani tamu, mengurus sawah, hingga merawat kuda milik beliau. Meski tampak sederhana, tugas-tugas tersebut justru menjadi ladang pendidikan ruhani yang sangat dalam. Kiai Soleh membimbing santri-santri yang berkhidmah ini secara langsung. Dalam waktu dan suasana yang khusus, untuk kajian Al-Quran, beliau menerapkan sistem rampakan. Para santri membaca secara bersamaan, sementara Kiai Soleh menyimak sambil mengoreksi bacaannya. Kadang, kajian Al-Quran ini dilaksanakan dengan sistem setoran satu persatu, membaca langsung di hadapan beliau. Selebihnya, para santri diarahkan untuk sepenuh hati menjalankan amanah yang diberikan. Melalui jalan hikmah inilah, Kiai Soleh menanamkan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan pemahaman tentang barokah yang tidak selalu lahir dari bangku kelas.